Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Satu perjumpaan yang luar biasa tentunya kita bisa rasakan ketika kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Sebab itu perjumpaan kita walaupun sebulan sekali tempat ini, tapi kami percaya itu akan membawa satu transformasi dalam hidup setiap kita sehingga kita tidak lagi menjadi seorang Kristen hanya sekedar Kristen, saudara, tapi benar-benar kita menjadi orang-orang Kristen yang memang benar-benar serius sama Tuhan, yang benar-benar kita mau merindukan Tuhan, yang benar-benar mau dipakai Tuhan, yang benar-benar mau dibentuk oleh Tuhan, yang percaya dan siap katakan amin. Saudara, pagi hari ini kita diingatkan sesuatu yang menurut saya ini sangat-sangat penting sekali dalam hidup kita. Karena sejauh mana kita memahami firman-Nya ini, itu akan menentukan sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan sesungguhnya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita ingat saudara, dalam 2 Timotius 4, Rasul Paulus pernah mengatakan begini. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, bukan hanya kepada Rasul Paulus, melainkan juga kepada semua orang, termasuk saudara dan saya yang merindukan kedatangannya. Saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, adakah hari-hari ini kita punya satu kerinduan dalam hati kita untuk merindukan kedatangan Tuhan yang sudah di ambang pintu? Atau kita cuek, atau kita masa bodoh, atau mungkin kita udah gak berasa lagi saudara, atau mungkin kita udah acuh tak acuh, gak peduli Tuhan mau datang mau enggak, mau kapan, aku gak peduli. Yang penting aku diberkati, yang penting aku baik-baik saja, yang penting aku selamat, yang penting aku dan sebagainya saudara. Berapa banyak di antara kita yang sering kali kita merasa diri sudah aman, sudah nyaman dengan kehidupannya hari ini saudara. Saya diingatkan saudara, hari-hari ini jangan pernah berpuas diri dan merasa diri kita sudah aman atau cukup karena kita sudah menjadi orang Kristen hari ini. Karena sesungguhnya setiap kita yang karena kasih karunia Tuhan oleh iman kita dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk bisa percaya dan dibaptis, untuk kita bisa mengikuti Dia, apalagi kita sudah merasa diri menjadi murid Kristus dan kita sudah memperoleh kasih karunia Tuhan sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita memiliki kesenangan sendiri, kita memiliki kebanggaan, kita memiliki kenyamanan sendiri saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ingatkan bahwa ketika Tuhan memilih kita karena kasih karunia, kita dijadikan anak-anak Allah, sesungguhnya kita punya tanggung jawab besar di hadapan Tuhan. Bukannya sekedar predikat kita disebut anak-anak Allah saudara. Sayangnya di zaman now sekarang saudara, di hari-hari yang sedang berakhir ini, di zaman pasca modern ini, atau istilahnya sekarang disebut dengan zaman now saudara, itu banyak di antara kita yang merasa dirinya sudah Kristen justru terjebak dalam zona nyaman. Dan tidak sedikit di antara mereka merasa diri sudah benar. Bahkan tidak sedikit yang merasa diri paling benar. Padahal sesungguhnya mereka sedang terjebak ke dalam kesesatan yang sedang menuju kepada kebinasaannya sendiri. Banyak orang yang terjebak di zona nyaman karena merasa dirinya baik-baik saja. Enggak ada masalah. Toh aku sudah percaya Yesus, aku gak kekurangan, aku baik-baik saja. Mungkin juga ada merasa nyaman ketika dia merasa dia
nggak merasa lagi perlu hubungannya dengan Tuhan. Dia nggak perlu lagi mencari Tuhan karena dia merasa diri sudah nyaman, saudara. Dan saya mau ingatkan saudara, orang yang terjebak di zona nyaman, merasa dirinya sudah baik-baik saja, sekalipun mereka tidak punya divine connection yang baik dengan Tuhannya. Sekalipun mereka tidak mengalami pengenalan akan Allah yang benar, itu ada dalam situasi kondisi yang sangat berbahaya. Banyak orang tidak sadar dirinya terjebak ke dalam pola pikir dan gaya hidup orang duniawi zaman sekarang, saudara. Mereka hanya berpusatkan kepada diri sendiri, segala-galanya aku, dan aku. Dan mereka lebih mudah terjebak ke dalam tipu daya roh ilah zaman ini yang dikuasai oleh kegelapan, termasuk dikuasai oleh roh-roh antikris. Mereka gak sadar, saudara, bahwa roh-roh antikris sekarang ini begitu luar biasa kegerakannya, saudara. Sehingga kadang-kadang banyak di antara kita tidak bisa membedakan mana roh Kristus dan mana roh antikristus. Padahal di masa-masa pemurnian ini, saudara, di mana Tuhan sedang mendewasakan, menyempurnakan dan membedakan orang benar dari orang fasik. Setiap orang benarnya Tuhan justru sedang dipisahkan dan dibawa Tuhan keluar dari zona nyaman untuk beranjak ke zona iman. Saudara harus tahu bahwa hari-hari ini kita sedang dibawa Tuhan masuk ke dalam dimensi yang baru. Dimensi kekristenan yang baru, di mana kita bukan lagi dibiarkan Tuhan ada di zona nyaman, tapi kita sekarang ada di zona iman. Kalau kita sudah ada di zona iman, siap tidak siap, mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita harus selalu siap sedia setiap saat. Dimurnikan, saudara. Karena memang firman Tuhan katakan pada hari-hari akhir kita akan diuji, disaring, dimurnikan. Yang benar akan semakin benar, yang fasik akan tetap fasik dan semakin fasik. Yang jahat dibiarkan Tuhan semakin jahat. Tuhan sedang membedakan ini, saudara. Makanya kita jangan teledor, kita jangan acuh tak acuh, saudara. Ketika kita ada di zona iman ini, kita akan semakin sadar akan tanggung jawab kita untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi mempergunakan sisa waktu yang ada dengan bijaksana. Melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus yang diberikan kepada setiap kita di zaman ini. Tidak ada yang lebih penting daripada itu, saudara. Kenapa? Karena kegagalan kita melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan amanat agungnya, maka kita bukan hanya sekedar kehilangan perkenanan Tuhan, bukan kita hanya sekedar tidak mengalami janji keselamatan Tuhan, tetapi kita akan ada dalam status tidak dikenal oleh Allah, di blacklist oleh Tuhan, ditolak sama Tuhan. Bukankah ini satu situasi yang sangat mengerikan, saudara? Sebaliknya, saudara, keberhasilan kita melakukan kehendaknya, menyelesaikan amanat agungnya, itu akan membawa kita semua bukan hanya sekedar hidup dalam perkenanannya Tuhan selama kita ada di dunia ini. Bukan kita hanya mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita di dunia ini, tetapi kita akan dibawa Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Dan kita memperoleh 7 mahkota. Amin. Jadi kita gak sekedar mati masuk surga, tapi kita akan memasuki surga yang mulia. Bahkan kita akan dianugerahkan Tuhan 7 mahkota. Mungkin saudara selama ini punya perspektif, udahlah yang penting jadi orang Kristen tuh gak usah terlalu gimana. Yang penting selama kita hidup di dunia diberkati, kita hidup baik-baik saja, nanti mati masuk surga. Kalau standar saudara jadi orang Kristen hanya sekedar itu, saya khawatir saudara. Tapi khawatir yang kudus ya. Khawatir saudara malah gak nyampe pintu surga.
Kenapa? Karena Tuhan memilih kita, Tuhan merancang kita bukan untuk itu saja. Bahkan jauh lebih daripada itu, Tuhan mau supaya saudara dan saya bisa masuk ke dalam surga yang mulia. Tinggal bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Bahkan kita bisa memperoleh anugerah 7 mahkota. Saudara gak penasaran mahkota apa sebetulnya yang Tuhan sediakan? Kita lihat yuk, mahkota apa sih yang Tuhan sediakan, saudara? Ya, ada 7 mahkota, boleh ditayangkan 7 mahkotanya ini, mudah-mudahan kelihatannya. Nah, jadi mahkota yang pertama itu bicara mengenai mahkota kehidupan. Ya. Yang kedua itu mahkota abadi. Yang ketiga mahkota kebenaran. Yang keempat itu bicara mahkota kemegahan. Yang kelima mahkota kemuliaan, mahkota kemenangan, dan yang terakhir kesetiaan. Saudara, jangan masuk surga dalam keadaan kita pelontos, saudara. Artinya kita gak bawa apa-apa, gak dapat apa-apa. Kita bukan hanya dapat rumah yang besar di surga, di tingkat surga yang tinggi, tapi kita dianugerahkan Tuhan mahkota. Bukankah ini janji Tuhan yang luar biasa, yang selama ini mungkin kita abaikan, saudara? Sekali lagi, buang jauh-jauh mindset kita selama ini. Kalau kita pikir udah yang penting kita mati masuk surga, itu aja udah puji Tuhan. No, saudara. Kita harus punya target, kita harus punya iman. Tujuan iman kita bukan hanya sekedar mati masuk surga, tapi kita mendiami surga yang mulia dan memperoleh anugerah mahkota. Amin. Kok gak ada yang amin, saudara? Aminnya gak percaya diri. Gak apa-apa, saudara, ya. Karena memang Tuhan mau supaya kita memahami dan menyadari ini hari ini, saudara. Makanya jangan disia-siakan kesempatan yang baik ini. Saya rindu setiap kita nanti pada saat garis akhir hidup kita selesai, saudara. Saya ngomong gini bukan saya pesimis seperti orang yang mau mati, saudara. Karena saya sudah pernah mati, jadi saya berani katakan ini, saudara. Saya katakan ini bukan seperti orang yang mau mati. Kan biasanya kalau yang di ayat-ayat beginian kan biasanya disampaikan pada waktu orang-orang duka cita, saudara. Tapi di sini saya justru mau sampaikan kepada saudara supaya saudara bisa menyadari, jangan sia-siakan waktu saudara. Pergunakan setiap nafas kehidupan kita untuk kita bisa mengejar perkenanan Tuhan. Amin. Pastikan kita tidak hidup sekedar hidup Kristen, sekedar Kristen, ibadah sekedar ibadah. Tapi kita benar-benar pada akhirnya nanti kita akan dengar Tuhan sendiri waktu ketemu sama kita, waktu kita ketemu sama Tuhan. Kalau kita ketemu sama Tuhan loh. Kalau kita ketemu sama Tuhan, Tuhan katakan begini, saudara. Matius 24 ayat 46 dan 47. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dan menjadi pengawas segala miliknya. Jadi ini adalah satu anugerah, saudara. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, setiap kita nanti akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Bukan untuk dihukum, tetapi untuk diberikan pahalanya. Ditentukan kita dapat mahkota apa. Nah, mahkota ini diberikan bukan berdasarkan karena siapa kita, saudara, tapi karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan melihat setiap hati dan iman kita selama kita hidup di dunia ini. Apa kita melakukan kehendaknya atau enggak? Kita meneruskan amanat agungnya atau enggak? Dan sejauh mana hubungan pribadi kita berkenan dengan Tuhan. Makanya saudara jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Nah, hari ini kita diingatkan mengenai satu
hal yang sangat penting saudara. Dalam hidup kekristenan kita tidak ada artinya kita jadi orang Kristen kalau kita tidak mengenal Allah. Karena kegagalan kita mengenal Allah yang benar dengan cara yang benar mengakibatkan kita tidak akan dikenal oleh Allah. Sehebat apapun iman kita, sehebat apapun ibadah kita, pelayanan kita, ujung-ujungnya Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Enyah daripadaku, hai engkau pembuat kejahatan. Karena itu sudah dikasih Tuhan. Pengenalan akan Allah ini menjadi satu isu yang sangat penting untuk kita renungkan, kita hayati dan kita lakukan hari-hari ini. Mumpung masih ada kesempatan. Karena kita tidak pernah tahu kapan hari dan saatnya pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu dengan pasti kapan hari dan saatnya garis akhir hidup kita selesai. Makanya pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Berusahalah untuk selalu mengejar pengenalan akan Allah yang benar. Pengenalan akan Allah yang benar itu berbeda dengan mengenal tentang Allah. Sekali lagi saya ulang saudara. Pengenalan akan Allah sangatlah berbeda dengan mengenal tentang Allah. Barang siapa mengenal Allah, mereka akan dikenal oleh Allah. Jadi kalau kita bicara soal pengenalan akan Allah, itu bukan bicara pengetahuan tentang Allah. Tetapi bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar dan kita dikenal oleh Allah. Allah mengenal umatnya lebih daripada umatnya mengenal Allah. Yang percaya katakan amin. Bahkan karena dia yang menciptakan kita, dia yang merancangkan hidup kita, dia yang tahu persis segala apa yang ada di dalam kita. Bahkan yang tersembunyi dalam lubuk hati kita yang paling dalam pun dia tahu saudara. Bahkan kita yang sendiri gak tahu, orang tua kita gak ketahui saudara. Orang terdekat kita pun belum tentu tahu. Tapi dia tahu segalanya. Dia mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dia mengenal kita lebih daripada kita mengenal dia. Allah ini adalah subjek yang memperkenalkan diri kepada orang yang dikasihinya. Jadi inisiatif untuk kita bisa mengenal Allah itu semata-mata datangnya dari Allah sendiri. Kalau bukan karena kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita, untuk kita bisa mengenal Allah, kita gak mungkin bisa saudara. Karena itu, pengenalan akan Allah, mengenal Allah dan dikenal oleh Allah, itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Kenapa kita harus mengenal Allah saudara hari-hari ini? Coba tolong saudara periksa dulu diri kita sendiri. Saudara benar gak ini? Kita sudah mengenal Allah sejauh ini. Ya. Tapi kita sebelum itu kita tahu dulu kenapa kita harus mengenal Allah dengan benar. Yang pertama saudara. Karena mengenal Allah itu merupakan kehendak Allah. Dan ini tidak bisa dibantah karena tertulis dalam 2 Petrus 3:18. Ya. Kita lihat 2 Petrus 3:18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi pengenalan akan Allah itu merupakan kehendak Allah yang terutama di zaman ini saudara. Kita gak bisa mengabaikannya. Ya. Kalau kita mengabaikan pengenalan akan Allah, kita akan kehilangan semua perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kita contoh saudara, bahwa tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman yang terus dalam Alkitab, mereka adalah pribadi-pribadi yang karena kasih karunia Allah, mereka bisa mengenal Allahnya dengan benar. Makanya mereka bisa punya iman yang luar biasa, hidupnya luar biasa, berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat Daniel saudara. Daniel, dia adalah seorang yang tidak lebih daripada seperti kita juga saudara. Manusia biasa, tapi kenapa dia begitu luar biasa dipakai Tuhan? Karena Daniel mengenal Allahnya. Daniel mengenal Allah, maka ia memiliki hidup yang bijak dan kuat. Karena hikmat dan kekuatan
hanya berasal dari Dia. Daniel sadar kalau dia nggak bisa mengenal Allah dengan benar, maka dia nggak mungkin bisa hidup dengan bijaksana dan bisa kuat menghadapi segala tantangan, pergumulannya, penderitaannya. Untuk bisa mengenal Allah, Daniel sadar dia harus butuh hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan. Nggak bisa dengan kekuatannya sendiri. Dengan kata lain saudara, Daniel mengingatkan kepada kita, ketika kita mengenal Allah, maka kita sadar ya bahwa Allah akan membuat kita mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, kerinduannya Tuhan. Kita akan mengerti segala ketidakperkenanan kita, segala keberdosaan kita, ketidakberdayaan kita. Kita akan sadar dengan sendirinya saudara, kalau kita mengenal Allah kita dengan benar. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita takut akan Allah. Semakin kita nggak berani macam-macam. Semakin kita mengenal Allah, kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita hati-hati. Nggak sembarangan hidup. Kita semakin berusaha lebih sungguh-sungguh lagi hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengenal Allah dengan benar, maka kita akan memperoleh hati yang bijaksana. Kita akan memperoleh kasih dan kekuatan dari Allah sendiri. Itu otomatis. Kenapa? Karena Allah tahu hati kita. Hati kita begitu punya kerinduan besar ingin mengenal Allah, maka Allah memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru. Supaya kita bisa mengenal Allah dengan benar. Supaya kita bisa mengasihi Allah dengan benar. Supaya kita bisa mentaati Allah dengan benar. Amin. Alasan yang kedua saudara, kenapa kita harus mengenal Allah dengan benar? Karena mengenal Allah dengan benar itu lebih mulia daripada segala-galanya. Kita lihat dalam Filipi 3 ayat yang ke-7. Pengalaman Rasul Paulus juga saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Baca sama-sama ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara tentunya mengenal siapa Paulus saudara sebelumnya. Dia adalah seorang Saulus, seorang yang sangat jahat sebetulnya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, dia dipilih Tuhan, dia bisa mengenal Tuhan melalui perjumpaannya dengan Tuhan. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saat itu dia sadar kalau selama ini dia hanya menjadi seorang yang agamawi, tetapi dia tidak mengenal Allahnya dengan benar. Dan ketika dia sadar bahwa dia menyadari betapa pentingnya mengenal Allah dengan benar, di situ baru dia berani katakan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Jauh lebih mulia daripada berkat-berkat yang dia peroleh selama ini. Jauh lebih mulia daripada pelayanannya. Jauh lebih mulia daripada kesehatannya. Jauh lebih mulia daripada apa yang dia kerjakan selama ini. Saudara, kalau kita belajar dari pengalaman Paulus ini, tentu kita akan semakin berusaha mengejar pengenalan akan Tuhan hari-hari ini. Yang ketiga saudara, mengapa kita harus mengenal Tuhan dengan benar? Karena Yeremia 9 ayat 23 dan 24 katakan, mengenal Allah yang benar adalah merupakan hal yang paling disukai oleh Tuhan. Kalau kita anak Allah, tentunya kita ingin selalu menyenangkan hati Bapa kita. Nah, kita harus tahu apa yang paling disukai sama Bapa kita, ya, supaya kita bisa menyenangkan Dia, mengenal Dia dengan benar.
Yuk kita buka Yeremia 9 ayat 23. Kita baca sama-sama. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Baca sama-sama. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kenallah Allahmu. Tuhan gak butuh persembahan kita, saudara, secara materi. Yang paling Tuhan rindukan, yang paling Tuhan tunggu-tunggu, yang paling Tuhan sukai, itu adalah hati kita dan iman kita. Kalau hati kita sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan dengan benar, itu yang paling Dia sukai dari kita. Amin. Jangan pernah berpikir ketika kita memberikan persepuluhan, ketika kita memberikan persembahan, ketika kita memuji menyembah Tuhan, ketika kita berdoa, berpuasa, ketika kita melakukan ibadah kita pikir itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh merindukan pengenalan akan Tuhan. Jadi bukan lagi rutinitas atau ritual, saudara. Tapi kalau kita benar-benar melakukan hidup kekristenan kita dengan cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya kita akan dibawa semakin hari semakin dalam untuk mengenal Dia dengan benar. Semakin haus, semakin rindu untuk mengenal Dia. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Yang keempat, mengapa mengenal Allah begitu penting, saudara? Karena tujuan perjalanan iman kita itu adalah memperoleh hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Tapi saudara, parameter atau ukuran pertumbuhan iman kita itu ditentukan bukan dari seberapa hebat, seberapa rajin, seberapa banyak kita hafal-hafal firman Tuhan. Atau seberapa hebat pelayanan kita, atau seberapa hebat ibadah kita, seberapa banyak kita baca Alkitab dan sebagainya. Bukan. Tapi parameter pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita justru ditentukan sejauh mana pengenalan akan Allah dalam hidup kita. Kita lihat Yohanes 17 ayat yang ketiga. Karena pengenalan akan Allah itu merupakan standar pertumbuhan iman kita yang membawa kita kepada hidup yang kekal, saudara. Ya, makanya dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan, inilah hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu bukan dimulai ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi justru hidup yang kekal selama kita hidup di dunia ini, kita hidup dalam pengenalan akan Allah. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu jelas sekali, saudara. Jadi sekali lagi, kekekalan hidup yang kekal itu tidak dimulai nanti, tapi sekarang, saudara. Selama kita hidup di dunia ini, kita sudah memasuki yang namanya hidup yang kekal itu. Kalau kita hidup dalam pengenalan akan Allah yang benar. Makanya saudara, mari kita pergunakan hari-hari ini untuk kita benar-benar memastikan sejauh mana kita sudah mengenal Allah kita dengan benar. Dan kita yakin kita dikenal oleh Allah atau enggak. Jangan nunggu nanti kita sudah detik-detik terakhir, saudara. Atau udah mulai koma. Atau mungkin lagi nunggu detak jantung kita berhenti, napas kita berhenti, baru kita sadar, saudara. Jangan. Pergunakan sekarang ini, mumpung kita masih waras, mumpung kita masih sehat,
Mumpung kita masih sadar, mumpung kita masih ada kesempatan, mumpung kita masih bisa, saudara. Ya, pastikan kita benar-benar mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Kita ingat Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 22. Ya, Matius 7 ayat 22 dan 23. Pasti ayat ini hafal lah. Tapi hafal belum tentu mengalami, saudara. Ya, makanya kita harus ulang lagi hari ini, kita diingatkan sama-sama, saudara. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Bukankah hari-hari ini juga banyak orang-orang yang seperti begini, saudara? Jangan-jangan kita pun termasuk di situ. Lalu apa kata Yesus? Baca sama-sama. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukankah ini satu ironis sekali, saudara? Jangan sampai hidup kekristenan kita berujung kesia-siaan dan kebinasaan seperti ini, saudara. Makanya yuk kita pergunakan waktu yang ada sekarang ini untuk kita benar-benar periksa diri, saudara. Ya. Nah, dengan kata lain, saudara, ayat yang barusan kita baca itu mengingatkan kepada kita. Jadi orang Kristen itu gak cukup hanya kita mengerjakan karunia-karunia roh. Kita boleh dapat karunia ini, karunia itu dan sebagainya. Kita boleh merasa diri dipakai Tuhan melayani ini, melayani itu. Tetapi itu gak jaminan bahwa kita dikenal oleh Tuhan, saudara. Kenapa? Karena kejahatan di mata Tuhan itu bukan lagi hanya sekedar perbuatan yang jahat. Tapi kejahatan di mata Tuhan adalah justru yang gak kelihatan, yaitu kesombongan dalam hati manusia. Orang yang sombong itu dia merasa bahwa dirinya layak, merasa dirinya sudah mengenal Tuhan, merasa dirinya sudah dikenal oleh Tuhannya. Makanya mereka gak sadar bahwa Tuhan sebenarnya tidak melihat apa yang dilihat manusia. Manusia kan cenderung melihat, wah hebat loh pelayanannya. Viewernya banyak, subscribernya banyak. Pelayanannya luar biasa. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Tapi Tuhan selalu melihat hati. Apakah hati kita sungguh-sungguh hati yang haus rindu mengenal Dia atau tidak? Sehebat apapun kekristenan kita, kalau kita tidak imbangi dengan kerinduan kita untuk ingin selalu mengenal Tuhan lebih lagi, maka ujungnya sia-sia, saudara. Saya percaya sekali, orang yang semakin mengenal Tuhannya dengan benar, dia semakin takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang yang semakin mengenal Tuhannya dengan benar, dia semakin rendah hati. Gak mau pamer-pamer, gak mau kelihatan sok rohani, gak perlu popularitas, gak perlu kejar ketenaran. Yang penting bagi dia mengejar kebenaran dan kasih. Amin. Karena itu yang terbesar, terutama dalam hidup kita sekarang. Apa artinya kita mengejar ketenaran tapi kita kehilangan perkenanan Tuhan? Gak perlu kita dipuji sama orang. Yang penting kita dipuji sama Tuhan. Amin. Gak perlu kita cari pembenaran di hadapan manusia. Yang penting kita benar di mata Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita periksa yuk diri kita sendiri sekarang. Kita introspeksi. Benar gak kita sudah mengenal Tuhan sekarang?
Yuk kita uji aja, ada 4 hal aja kita coba tes ya. Kita periksa, apa sih tandanya kita mengenal Allah? Nah yang pertama saudara, kalau kita mengenal Allah dengan benar, dan kita benar-benar dikenal oleh Allah, maka kita punya divine connection. Berkali-kali saya mengajarkan mengenai divine connection ini saudara. Bukan untuk menjadikan saudara menjadi seorang yang agamawi. Tapi ini menjadi penting karena divine connection itu salah satu syarat dan tanda bahwa kita benar-benar anak-anak Allah. Yang namanya anak Allah, kalau kita nggak punya hubungan pribadi yang melekat dengan Bapanya di surga, kita nggak mungkin bisa mengenal Allah dengan benar. Kalau kita punya divine connection, kita mengenal Allah dengan benar. Kita tahu persis apa yang Allah mau, apa yang Allah tidak mau. Apa yang Allah suka, apa yang tidak Allah sukai. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dan apa yang paling Tuhan tidak kehendaki itu kita lakukan. Kita mengerti dengan sendirinya, gak usah diatur-atur saudara. Kalau kita punya divine connection, kita gak diatur-atur lagi. Doa harus jam berapa, baca firman harus jam berapa kali, berapa lama, berapa banyak ayat yang harus kita hafalin. Gak gituan lagi saudara. Juga gak usah dipaksa-paksa ke gereja, gak usah dipaksa-paksa pelayanan. Gak usah diminta-minta saudara. Otomatis kegerakan dalam hatinya sendiri. Roh Kudus sendiri akan menggerakkan dalam hatinya. Memimpin kita. Memampukan kita. Kita akan dibuat oleh Roh Kudus sadar sendiri saudara. Contoh saudara yang paling simpel aja. Kalau kita punya divine connection, tanya kita mengenal Allah ya. Pada waktu kita datang ibadah, kita gak akan pertama datang sekedar datang. Apalagi datang terpaksa. Kita datang pasti on time. Jam 10, teng 10 kurang kita sudah hadir dalam hadiratnya. Kenapa? Karena Tuhan kan katakan, ya toh, di mana aku berada di situ hendaklah kita berada saudara. Jadi jangan Tuhan hadir dulu kita belum ada saudara. Malu kita. Apalagi datang nanti pas akhir aja. Jangan saudara. Ya. Sekali lagi, Tuhan melihat hati. Tuhan menguji kita, ketaatan kita. Kalau kita punya divine connection, dengan sendiri kita akan punya kesadaran, punya kepekaan. Kapan waktunya kita harus duduk berdiri, gak usah dikomando lagi sama OWL. Kalau kita punya divine connection, punya kepekaan, kita mengenal Allah secara pribadi, maka kita akan mengerti apa yang harus kita ucapkan waktu kita doa. Enggak usah lagi diatur-atur, dipimpin atau hafalin. Semua itu mengalir sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Amin. Kalau kita punya divine connection, kita pasti punya prime time-nya pribadi dengan Tuhan. Kita punya waktu khusus untuk pribadi jumpa dengan Tuhan. Dan kita punya tempat khusus untuk kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Jadi ibadah minggu itu bukan jaminan bahwa kita tuh punya divine connection. Karena ibadah minggu kan cuma seminggu sekali, tapi setiap hari saudara di mana? Justru pada saat kita menjalani hari-hari, kita punya divine connection, kita akan selalu menyertakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita gak akan gegabah, gak akan melangkah sendiri kalau bukan Tuhan yang membimbing menuntun kita saudara. Kita akan selalu mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Amin. Aminnya lemes saudara. Ya, yang kedua saudara, tanda bahwa kita mengenal Allah dengan benar, kita mengalami perubahan hidup. Kalau kita sudah mengenal Allah seperti halnya Saulus, yang tadinya gak mengenal Allah tapi dia melakukan kewajiban agamawinya begitu luar biasa. Bahkan dia sampai berani bunuhin orang-orang Kristen yang ketika itu sedang menjadi murid Kristus
dianiayanya, saudara. Tapi begitu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan sesaat, dia mengenal Tuhannya dengan benar, maka saat itu hidupnya berubah 180 derajat. Dari yang begitu bengis, begitu kejam, begitu jahat, menjadi begitu takut akan Tuhan, begitu mengasihi Tuhannya. Jadi orang yang mengenal Tuhan pasti hidupnya berubah. Dan dia manunggal dengan Kristus, artinya dia ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam dia. Dan dia akan semakin radikal di dalam Kristus. Dia gak hitungan lagi sama Tuhannya. Dia berani apapun juga lakukan untuk Tuhan. Gak pikir-pikir dulu. Nanti kalau begini gimana, kalau begitu gimana, apa untungnya buat aku? Enggak, saudara. Enggak hitungan. Amin. Enggak ada amin. Jadi saudara, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita pasti mengalami perubahan hidup yang radikal di dalam Kristus. Amin. Dengan kata lain, yuk kita ngaca diri kita sendiri sekarang. Saudara jujur sama diri sendiri ya. Apakah selama ini kita sudah mengalami perubahan hidup yang radikal di dalam Kristus atau belum? Hidup kita dulu sebelum mengenal Kristus dan sesudah mengenal Kristus sama aja. Bahkan mungkin gak lebih baik daripada dulu. Kalau dalam posisi seperti itu saudara, cepatlah bertobat. Berbaliklah. Orang yang mengenal Tuhan, hidupnya akan semakin berubah. Semakin disempurnakan di dalam Kristus. Enggak cuman baik-baik saja hidupnya, tapi dia semakin hari semakin berkenan dan bahkan semakin sempurna di dalam Kristus. Amin. Yang ketiga, tanda bahwa kita mengenal Tuhan dengan benar, ini kita benar-benar mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Ini namanya mengenal Tuhan dengan benar, saudara. Coba periksa diri kita. Jujur kita mengasihi Tuhan. Saudara berani? Angkat tangan siapa yang mengasihi Tuhan dengan benar. Cuma sebagian kecil, saudara. Saya menghargai kejujuran kita. Kenapa? Karena memang gak gampang, saudara. Untuk berani berani menyatakan dirinya aku mengasihi Tuhan. Kenapa, saudara? Karena 1 Yohanes 4 ayat 20 bilang gini, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita yang tidak kelihatan kalau kita tidak mengasihi sama saudara kita yang kelihatan. Kalau kita masih kepahitan, kita masih iri hati, kita masih benci, kita masih dendam, kita masih tawar hati, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita kalau kita nggak bisa mengasihi sama saudara kita yang kelihatan? Sama saudara kita yang kelihatan yang di mana sih? Bukan yang di luar sana, saudara. Keluarga inti, pasangan hidup kita, orang tua kita, anak kita, keluarga besar kita. Mulai dari Yerusalem kita, terus kemana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Amin. Artinya ring satu dulu. Gak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau sesama suami istri aja masih gak bisa mengasihi satu sama lain. Mengasihi ini sih bukan kasih duit, kasih nafkah ya. Tetapi mengasihi dengan kasih Kristus loh. Standarnya. Mengasihi dengan dasar kerelaan hati yang murni dan kesediaan untuk berkorban. Seperti Yesus berani berkorban nyawa untuk saudara dan saya. Jadi kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, pasti kasih kita beda. Bukan kasih sekedar kasih, tetapi kasih kita adalah kasih Kristus. Ketaatan kita bukan lagi ketaatan sekedar ketaatan agamawi. Bukan taat karena ada yang lihat, taat karena takut gak diberkati, taat karena takut Tuhan marah sama kita. Tapi kita taat karena aku mengasihi Tuhan. Aku taat karena aku mengenal Tuhan. Amin.
Jadi bukan taat sekedar taat. Yang keempat saudara, tanda bahwa kita mengenal Allah dengan benar, kita memahami dengan benar apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Dan kita melakukannya. Jujur saudara, saudara tahu gak sekarang apa kehendak Allah yang terutama terpenting dalam hidup kita? Kehendak Allah tiap zaman beda-beda saudara. Tapi ada kehendak Allah yang sifatnya umum, ada kehendak Allah yang sifatnya khusus. Nah, kehendak Allah di zamannya Abraham berbeda dengan kehendak Allah di zamannya Kristus. Kehendak Allah di zamannya Kristus berbeda dengan kehendak Allah di zamannya para rasul. Dan kehendak Allah zaman para rasul berbeda dengan kehendak Allah zaman kita sekarang hidup. Daud berkenan di hati Bapa karena dia melakukan kehendak Allah di zamannya. Nah sekarang kalau kita mau berkenan seperti Daud, kalau benar-benar kita mengenal Tuhan dengan benar, kita harus mengenal apa kehendak Allah di zaman now, di zaman kita hidup sekarang saudara. Apa? Saya mau beritahu saudara, kehendak Allah yang terutama terpenting bagi setiap saudara dan saya yang hidup di zaman sekarang. Kita kembali kepada rancangan Allah yang semula. Amin. Apa rancangan Allah yang semula ketika Allah menjadikan manusia, dia dijadikan serupa dengan Kristus. Apalagi saudara dan saya sudah dijadikan anak-anaknya. Berarti kita harus kembali kepada jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Ini kehendak Allah yang terutama terpenting di zaman sekarang saudara. Kita harus kembali kepada jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang hidup semakin serupa dengan Kristus dan didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Sekali lagi, kehendak Allah yang terutama dan terpenting dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah zaman now adalah kita kembali mengenakan jati diri kita sebagai anak-anak Allah dan berjuang mencapai keserupaan dengan Kristus dan didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Itu saudara. Dan untuk itu tidak otomatis saudara. Kita harus berjuang, kita harus berusaha, kita harus benar-benar mengenal dulu Tuhan kita dengan benar. Baru kita bisa mengerti kehendak Tuhan ini. Amin. Sekali lagi, kegagalan kita untuk melakukan kehendak Allah akan berakibat fatal. Bukan hanya kita kehilangan perkenanan Tuhan, bukan kita gak masuk surga, tapi kita kehilangan jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang sudah Tuhan tetapkan menjadi ahli warisnya kerajaan Allah. Kita kehilangan semuanya, bahkan lebih ngenes lagi, lebih mengerikan lagi. Yang kehilangan itu bukan cuma kita, tapi ingatlah kita dan seisi rumah kita. Artinya keturunan-keturunan kita juga akan terkena dampaknya. Nah, saudara gak percaya, saudara perhatikan kisah para rasul. Itu bicara keselamatan zaman akhir, itu bukan bicara keselamatan pribadi lepas pribadi. Tapi selalu dikatakan oleh Rasul Paulus apa? Kita dan seisi rumah kita, kita dan seisi rumah kita. Jadi suami-suami yang hadir, istri-istri yang hadir, jangan egois. Jangan pikir yang penting aku selamat. Ingat loh, keselamatan saudara itu keselamatan kita dan seisi rumah kita. Kegagalan kita mengalami keselamatan berarti kegagalan kita menyelamatkan diri kita dan seisi rumah kita. Apa gak kasihan saudara? Anak cucu kita yang gak ngerti apa-apa. Kalau saudara gak peduli dengan diri sendiri, saudara harus punya belas kasihan terhadap anak cucu saudara. Jangan karena kita, mereka jadi korban saudara. Jangan karena keegoisan kita, mereka yang gak tahu apa-apa, akhirnya mereka gagal masuk surga. Kasihan saudara, kasihan.
Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita pastikan, pergunakan kesempatan yang ada untuk bebenah diri. Bangun kembali deh hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang benar. Jangan hubungan sekadar hubungan. Pengenalan kita akan Tuhan yang benar, jangan sekedar kenal Tuhan. Tapi saudara harus dikenal oleh Tuhan, masalahnya itu. Ada 4 tahap saudara untuk bisa mengalami pengenalan akan Allah yang benar. Ya. Jadi sekali lagi, pengenalan akan Allah ini bukan sesuatu yang instan, yang cukup hanya kita lakukan dengan baca Alkitab tiap hari, hafalin ayat-ayat, dengerin YouTube, dengerin khotbah-khotbah, atau kita ibadah, atau kita sekolah teologi sekalipun. Itu tidak akan membuat kita mengalami pengenalan akan Allah. Saya sendiri pernah mengalami sendiri saudara. Ketika saya karena kasih karunia Tuhan, saya diizinkan mengalami kesempatan untuk bisa mengambil S3 saudara di bidang teologi. Semakin saya mendalami, semakin saya mengalami, memahami, mengenal Tuhan, saya semakin merasa gak tahu apa-apa saudara. Semakin saya gak ngerti, semakin saya pengen cari Tuhan, semakin saya pengen mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi sekali lagi, pengenalan akan Allah itu gak bisa dengan cara-cara hikmat manusia. Gak bisa dengan cara kita mau cepat jalan pintas. Dan itu tidak tergantung kepada jabatan, pangkat, ataupun jenjang teologi kita saudara. Tetapi itu kembali lagi hubungan pribadi kita dengan Allah. Ya, itu adalah pengenalan akan Allah yang benar, itu sebuah proses perjalanan hidup kita yang berkelanjutan bersama Kristus. Amin. Yang pertama saudara, tahap yang pertama itu adalah tahap pengenalan akan Allah, tapi tingkat agamawi saudara. Banyak orang Kristen bahkan mungkin di dalam satu surveinya, Barna, seorang yang sangat terkenal karena riset-riset Kristennya saudara, dia pernah mengatakan bahwa dari 10 orang Kristen itu hanya sepertiganya yang benar-benar mengenal Allahnya. Selebihnya 70% atau 7 dari 10 orang Kristen itu hanya mengenal Allahnya sebatas agama. Sebatas agama. Agama ini kan buatan manusia saudara. Agama ini diciptakan oleh manusia untuk mengisi kehampaan jiwanya ketika manusia kehilangan kemuliaan Tuhan karena jatuh ke dalam dosa. Jadi agama itu bukan jawaban atau sarana yang tepat untuk mengalami pengenalan akan Tuhan yang benar. Kita boleh menjadi penganut agama, tetapi bukan berarti kita mengalami Tuhan. Bukan berarti kita sudah pasti mengenal Tuhan dengan benar. Makanya gak heran ada banyak orang yang begitu kuat agamanya saudara. Saking kuatnya akhirnya menjadi orang-orang yang fanatik, menjadi orang-orang yang ekstrim, dan mereka lupa akan nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai ketuhanan yang dipercayanya saudara. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, ya, jangan kita memberhalakan agama. Jangan kita merasa diri kalau kita sudah menjadi seorang yang beragama Kristen, udah berarti kita mengenal Tuhan dengan benar. Itu sangat tidak bijaksana. Makanya seperti seorang Saulus,
Dia seorang yang sangat agamawi. Dia sangat ekstrim pegang keyakinan agamanya. Saulus sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Damsyik, saudara, dia merasa bahwa mengenal Allah dan menganggap orang yang percaya kepada Kristus itu adalah bodoh, saudara, sesat. Makanya dihabisin sama dia. Ditangkepin, disiksa, saudara. Ia merasa sah karena dia sudah melakukan kewajiban agamanya. Menangkap dan membunuh murid-murid Kristus. Namun ketika Tuhan izinkan dia kali perjumpaan dengan Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia sadar sepenuhnya bahwa dia salah. Makanya dia langsung bertobat, saudara. Ya, makanya tadi dia berani katakan seperti dalam Filipi 3 ayat yang ke-6 sampai 8 tadi, ya. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada segalanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Paulus menganggap bahwa semua kemuliaannya, kehebatannya, kepiawannya, ketenarannya sebagai seorang Farisi, seorang ahli agama waktu itu adalah sampah, saudara. Makanya jangan memberhalakan agama, saudara. Tapi utamakan pengenalan akan Kristus. Itu lebih dari segalanya. Amin. Yang kedua, tahap yang kedua. Untuk mengenal Allah itu ada tahap setelah tahap agamawi, kemudian tahap perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi setiap orang yang mau mengenal Allahnya dengan benar harus melewati 4 tahap ini, saudara. Yang pertama pasti melalui dulu tahap agamawi dulu, ya, melalui pelajaran agama dan sebagainya. Yang kedua, ini perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah ini, saudara, ini yang lebih penting dan sangat penting. Gak ada artinya kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi tolong sekarang saudara periksa diri kita dulu. Saudara sudah sekian lama jadi orang Kristen, saudara pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan enggak? Perjumpaan dengan Tuhan, kalau saudara baca renungan pagi yang tiap hari kita share, saudara. Perjumpaan dengan Tuhan itu bisa sifatnya truth encounter. Artinya perjumpaan Tuhan melalui renungan firman-Nya. Karena firman-Nya adalah Allah sendiri. Maka ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, love encounter. Yaitu ketika kita hidup dalam kasih-Nya, maka sesungguhnya kita sedang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Jadi kalau kita tidak hidup di dalam kasih dan kasih Allah tidak dalam kita, berarti kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga, tadi apa? Truth encounter, love encounter, power encounter. Mengalami perjumpaan Tuhan ketika Tuhan melawat kita. Ketika dalam ibadah seperti begini, saudara, walaupun kita nggak banyak, tetapi kita percaya hadirat Tuhan kuat. Dan Tuhan melawat kita, Tuhan urapan dan kuat kuasanya memenuhi kita. Saat itulah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara pastikan kita pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi yang lainnya, saudara, yaitu ketika kita membangun divine connection. Kita bisa dengar dengan jelas suara Tuhan. Kita bisa berbicara pribadi dengan Tuhan tanpa dibatasi oleh apapun dan siapapun. Pokoknya kalau kita udah punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui divine connection, saudara, itu indahnya luar biasa. Ya. Nah, yang ketiga, saudara, mengenal Tuhan dengan benar itu bisa dilalui melalui pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Pengenalan Tuhan yang benar itu secara pribadi sifatnya. Nggak bisa secara massal, saudara. Ada saatnya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara korporat. Dalam KKR, dalam seminar, dalam ibadah dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah pengenalan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Yang keempat, saudara, mengenal Tuhan. Kalau kita bisa membangun satu persahabatan dengan Tuhan. Jadi bukan lagi sekedar orang percaya, ya, tapi kita benar-benar mengalami
hubungan yang begitu dekat. Bukan sekedar pertemanan, bukan sekedar hubungan orang percaya dan yang dipercaya, tetapi kita membangun satu hubungan persahabatan. Tapi yang Pak Suryatna ingatkan bulan lalu, saudara, hubungan yang lebih penting lagi, bukan lagi sekedar persahabatan kita dengan Tuhan, tapi hubungan pribadi kita sebagai tunangannya Kristus dengan Kristus. Amin. Amin. Ya. Nah, itu 4 tahapan, saudara. Ya. Jadi kalau kita udah level hubungan kita dengan Tuhan, levelnya sebagai tunangan Kristus dengan Kristus, maka kita udah gak bisa lagi kompromi dengan dunia. Kita gak bisa lagi main-main, gak bisa lagi kita berbuat dosa harusnya. Nah, yang terakhir, saudara, kita akan akhiri di sini. Caranya gimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengenal Allah dengan benar? Kita harus sadar kita bisa mengenal Allah dengan benar. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita yang mau semata-mata. Tapi Tuhan yang memilih kita lebih dahulu. Tuhan yang memberikan kepada kita rohnya yang hidup di dalam hati kita. Yang membuat kita punya kegerakan untuk ingin mengasihi Tuhan. Ingin mengenal Tuhan. Ingin mentaati Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara. Untuk kita bisa mengenal Tuhan, kita harus belajar seperti Yeskiel, saudara. Yeskiel sadar bahwa untuk bisa mengenal Tuhan, kita harus punya hati yang baru. Kita harus punya roh yang baru. Kita harus punya jiwa yang baru dalam batin kita. Makanya kita harus minta seperti Yeskiel. Minta seperti di dalam Injil Lukas 11 ayat 13. Ya, kita minta kepada Allah, kepada Bapa kita di surga untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27 katakan, Roh Kudus dicurahkan, maka kita ditahirkan dan kita akan diberikan hati yang baru, roh yang baru, sehingga kita bisa diluputkan dari hati yang keras dan kita bisa taat dan kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Selama hati kita keras, selama hati kita masih hati yang lama, kita gak mungkin bisa mengenal Tuhan dengan benar. Yang ketiga, saudara, kalau kita mau mengenal Tuhan dengan benar, kita harus punya komitmen, punya kesadaran, dan kita harus konsisten untuk selalu cari Tuhan. Temukan Tuhan dalam hidup kita dan alami Tuhan setiap hari, setiap saat. Nanti saudara baca Yeremia 29 ayat 13. Di sana dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ketika kita mencari Tuhan, kita menemukan Tuhan. Kita akan dibawa Tuhan mengalami Tuhan. Amin. Ini sesuatu pengalaman yang luar biasa, saudara, kalau kita bisa mengalami itu. Makanya berhentilah jadi orang Kristen sekedar Kristen. Yang keempat, saudara, untuk bisa mengenal Tuhan dengan benar, kita harus pastikan kita benar-benar hidup dalam kekudusan, kesucian, dan kesalehan. Untuk bisa hidup dalam kekudusan, kesucian, dan kesalehan, kita sekali lagi harus dipenuhi firman Tuhan, firman Kristus. Bukan firman Tuhan sekedar firman Tuhan, tapi firman Kristus. Sebab firman Kristus hanya bisa kita dapati ketika kita bertekun di dalam ajaran Kristus. 2 Yohanes 1 ayat 9 katakan, kalau kita tidak di dalam ajaran Kristus, maka kita sesungguhnya tidak memiliki Bapa dan Anak. Artinya kita tidak dikenal oleh Bapa kita di surga. Dan kita juga tidak dikenal oleh Kristus. Yang kedua, saudara, yang pertama dipenuhi firman Kristus, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita harus minta untuk dipenuhi segala hikmat dan kekuatan Allah dalam hidup kita untuk bisa mengenal Allah. Makanya Efesus 1 ayat 17 katakan, mintalah roh hikmat dan wahyu supaya kita bisa mengenal Allah dengan benar. Amin. Kita gak bisa mengenal Allah dengan kekuatan kepintaran kita sendiri, saudara. Sampai di sini saudara diberkati Tuhan. Baik saudara, mari kita
siapkan diri kita